Halo marketer, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Sigit, Editor in Chief Marketer dalam program Trending, Trend and Marketing. Dan kita edisi kali ini sangat istimewa karena kita trending di library yang cukup bagus nih. Bisa dilihat di belakang saya. Ini adalah di Pradita University di kawasan Serpong. Dan kita pada sore kali ini akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu bagaimana mengkolaborasikan antara dunia akademisi dengan dunia praktisi. Itu yang akan kita bahas selama 15 menit ke depan. Dan pada sore kali ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber istimewa nih, mas-mas ganteng-ganteng. Satu ada Mas Anom Bayu selaku Head of Marketing Pradita University. Selamat sore Mas. Selamat sore Mas Sigit. Apa kabar? Kabar baik. Ngomong-ngomong lagi sibuk apa nih Mas Anom? Ya. Ini ya sama mungkin seperti aktivitas di industri lainnya ya. Di edukasi juga sekarang udah mulai masuk ke pasca pandemi, di mana kita udah beradaptasi ke kehidupan normal ya. Seperti dulu lagi. Jadi udah banyak kegiatan offline yang kita lakukan. Saya dan tim juga udah mulai bersosialisasi lagi ke sekolah-sekolah. Dan juga kegiatan di kampus pun udah berlangsung secara offline. Jadi proses belajar mengajar semua sudah dilakukan secara offline. Oke, sudah kembali ke offline lagi. Offline lagi Dan tentu tetap harus jaga kesehatan. Betul. Oke, dan di samping Mas Anom sudah ada Mas Andi Yukti Pada selaku Head of New Venture Business Sumarekon, sekaligus Head of Digital Experience Star Maju Sentosa. Halo Mas Andi, apa kabar? Mas Sigit, baik. Kita ketemu lagi di sini. Ngomong-ngomong lagi sibuk apa sekarang? Kalau di Pradita pasti support terus ya dengan Pak Anom. Kita kan saat ini kalau bicara tentang marketingnya ini lagi golden period kita ya, lagi sosialisasi ke sekolah-sekolah ya. Ini momen yang sangat penting ya buat industri pendidikan sebenarnya, industri pendidikan khususnya di marketingnya. Kalau di Star Maju Sentosa ini kan sebenarnya retail company ya, kita lagi siapin 2 konsep store lagi yang dalam waktu dekat, supermarket dan department store. Oke, wah semoga semuanya sukses berjalan ya Mas ya. Sama-sama, terima kasih. Oke, kita langsung mulai aja. Yang pertama tadi Mas Anom sudah menyebut ya bahwa saat ini dunia pendidikan sudah mengalami fase pasca pandemi ya. Dan kita tahu 2 tahun yang lalu pandemi cukup melibas dan juga mengubah banyak hal di banyak industri, termasuk industri pendidikan. Nah, saya mau nanya nih Mas Anom, apa yang menjadi peluang sekaligus tantangan nih dari perubahan yang disebabkan oleh pandemi selama 2 tahun ini, yang ditangkap oleh Pradita University seperti apa? Ya, jadi kalau melihat secara umum ya, memang pandemi itu kan memukul berbagai sektor ya, tidak terkecuali dari sektor pendidikan. Nah, tapi ada hal yang menarik ya ketika pandemi itu berlangsung, justru kita banyak hal yang berubah ya dari kebiasaan hidup kita, baik yang positif ataupun ya ada dampak negatifnya juga, mungkin ya karena kita tidak berinteraksi satu sama lain. Tapi setelah pandemi berakhir dan kita sudah masuk kembali ke kehidupan yang normal, ini udah banyak sekali hal yang sebenarnya seperti menjadi hal baru buat kita. Saya ambil contoh ya, mungkin kalau saya ngambil di kehidupan kampus, di edukasi di kehidupan kampus. Banyak dulu yang mahasiswa mendaftar ketika kuliah di masa pandemi. Mereka bahkan belum pernah lihat kampusnya, belum pernah ketemu dosennya, belum pernah ketemu teman-temannya. Di sini ada satu penyesuaian kembali, dalam tanda kutip belajar lagi untuk bisa berinteraksi secara langsung. Ya tentu saja ini mungkin mudah bagi sebagian orang yang pernah ngalamin, tapi untuk anak-anak mahasiswa yang baru tentunya ini butuh penyesuaian gitu. Dan kita di Pradita juga berangsur-angsur sudah semakin membaik ya dari sisi pembelajaran secara offline. Kemudian kalau kita lihat juga peluang yang ada saat ini juga sudah terjadi ya, kita manfaatkan dengan baik. Yang paling terlihat adalah disrupsi teknologi. Bagaimana percepatan perkembangan ya teknologi yang terjadi pada masa pandemi. Kalau hubungan langsung dengan dunia pendidikan, ya proses belajar mengajar sekarang nggak harus dilakukan secara offline, bisa dilakukan secara online. Yang mungkin kita dulu nggak terbayang ya masih gitu ya, nggak terbayang ya semuanya kok bisa dilakukan secara online. Bahkan
saya beberapa kali melihat mahasiswa belajar praktek tapi dilakukan secara online. Ya walaupun secara keilmuan mungkin nggak sebaik ketika dilakukan secara offline ya. Nah setelah masa pandemi ini berakhir sebenarnya hal tersebut masih kita lakukan karena ada beberapa hal yang menurut saya cukup baik ya, cukup positif ya. Salah satunya kita bisa sharing keilmuan lebih banyak. Pradita University kan beberapa kali juga mengadakan event-event internasional ya. Yang dulu kalau kita kebayang kalau offline tuh mereka harus datang dan sebagainya. Saat ini kita bisa lakukan secara online, pesertanya dari berbagai negara, interaksi dan sharing dari berbagai mahasiswa di seluruh dunia. Dan menurut saya itu sebuah peluang yang menarik ya, yang bagus terutama untuk perkembangan mahasiswa di Universitas Pradita. Mungkin itu sih. Gitu ya. Oke, jadi ada blessing in disguise juga ya kalau pandemi yang dengan segala keterbatasan tapi justru memberi banyak pelajaran baru, peluang-peluang baru bagi kita. Betul. Kalau Mas Andi nih melihat dari sisi industri dan praktisi seperti apa kondisi landscape industri sekarang pasca pandemi? Pasca pandemi tentu beda industri, beda situasinya ya. Cuman satu yang kalau kita lihat benang merahnya adalah adaptasi ya. Adaptasi dan customer behavior juga jadi beda ya. Percepatan yang sangat jelas adalah seperti yang Pak Anom tadi bilang adalah adaptasi teknologi. Adaptasi teknologi orang sekarang dulu kita hanya percaya bahwa hanya generasi yang lebih muda yang bisa mengadaptasi teknologi dengan lebih cepat, ternyata enggak juga. Per hari ini orang-orang yang lebih senior juga sudah dengan ya agak sedikit dipaksa ya dengan teknologi itu mereka bisa adaptasi video call, digital commerce dan itu akan sangat menolong sekali. Pendidikan menolong ya, kita juga bisa bikin kelas-kelas online. Kita juga kebetulan kan kita di Pradita sini juga kita kerjasama dengan IVI ya, jadi kita lembaga bahasa Prancis, budaya Prancis bahkan di bawah Kedutaan Besar Prancis ya, buka di kampus Pradita. Jadi IVI Serpong itu ya IVI Pradita. Itu kita bikin kelas-kelas online yang belajar ya bukan cuman orang dari sekitar Tangerang dan biasanya juga nggak semuanya generasi muda ya. Kalau kita di bidang retail juga sama. Di bidang retail tentu dulu kan kita sangat tergantung sama toko fisik, stok fisik ya. Sekarang setelah online tentu stoknya akan bisa lebih sedikit fleksibel, jam buka jauh lebih fleksibel gitu ya. Geographical juga, behavior geographical juga akan jadi berbeda. Dulu kan toko-toko kita, apalagi kita roots-nya kan pengusaha properti ya Mas Sigit ya. Perusahaan properti itu sangat geographical centric ya. Karena ya pasti yang dekat-dekat gitu ya dari sekitar situ gitu. Kalau kita udah bicara tentang customer di Lombok yang mungkin nggak kenal kita juga walaupun kita pemain nasional misalnya, karena kita belum ada proyek di sana. Tapi sekarang kita punya customer untuk retailnya dari Lombok, dari Makassar seperti itu ya. Makassar kita ada ya, Summarecon Mutiara Makassar. Seperti itu sih. Oke. Tadi kan sudah sering disebut Pradita ya. Nah, kita pengen kenalan lebih dalam nih. Pradita ini apa dan siapa supaya para marketer semuanya bisa lebih mengenal. Mungkin bisa cerita tentang brand Pradita, kemudian juga posisinya seperti apa dan diferensiasi Pradita dibanding kampus-kampus lain di Indonesia itu sebenarnya apa sih? Silakan Mas. Oke. Makasih Mas Sigit. Jadi Pradita University ini berdiri tahun 2017 ya. Diprakarsai oleh PT Summarecon Agung dan Mitra Bisnis. Jadi ini untuk menjawab sebenarnya kebutuhan dunia industri ya. Kita mungkin sering dengar ya kalau ada lulusan yang kok nggak cocok sama kebutuhan di dunia industri yang sebenarnya. Nah ini mungkin kegelisahan ini akhirnya terbentuklah ini Pradita yang memang diprakarsai oleh holding company yang berasal dari dunia industri ya. Dari sisi tadi kalau masih kita tanya positioning, diferensiasi dan branding ya, kita menyadari sih kalau Pradita ini memang masih muda, masih baru. Jadi untuk memberikan pemahaman itu, pengetahuan tentang sebenarnya apa tujuan Pradita ya, ini kita masih terus lakukan. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, secara positioning ya, Pradita ini memang kampus yang memiliki konsep pembelajaran secara praktek. Jadi kita ingin mahasiswa tuh belajar dari berbagai macam keilmuan ya. Nggak harus keilmuan yang mungkin teknis gitu ya. Tapi semua berbagai program studi itu belajarnya dengan konsep praktek. Saya sambung kalau terkait dengan diferensiasi. Jadi kalau dibilang kalau belajar praktek ya semua mungkin belajar dimanapun
orientasinya praktek ya. Tapi praktek yang kami lakukan ini praktek langsung di dunia nyata. Nah, mengapa bisa demikian? Karena kita memang ya organisasinya sejarahnya itu kita berada di dalam holding industri ya. Jadi hal tersebut mungkin lebih mudah buat kami gitu untuk melakukan praktek-praktek langsung di dunia industri. Dan kalau bicara soal branding ya kita sebut Pradita University ini enterprise university. Kampus yang dekat dengan dunia industri. Jadi mahasiswa bisa langsung belajar dari industri, mahasiswa prakteknya magangnya di dunia industri, dan mahasiswa juga dapat diajarin ya atau sharing dari dosen dunia industri. Jadi benar-benar kita pengen teman-teman belajar kuliahnya praktek, prakteknya langsung merasakan seperti di dunia nyata. Nah, kira-kira itu sih Mas. Kata kuncinya ada langsung praktek Langsung itu praktek, tadi. betul. Oke. Mas Andi kayaknya mau nambahkan nih Mas. Ya, sebenarnya positioning kita meskipun kita baru dan mungkin terkesan satu konsep yang baru ya, tapi sebetulnya di market kebutuhan ya, anxiety and desire dari kampus jenis ini tuh sebenarnya udah ada. Dalam artian seperti ini, pasti teman-teman marketis pasti pernah dengar gitu ya, lagi masih kuliah atau punya teman yang masih atau saudara yang masih kuliah masih sering dengar obrolan kayak gini, udah kuliah aja, nanti kerja beda lagi. Yang penting kuliah selesaiin aja, dapat ijazahnya, nanti belajar, nanti kalau kerja belajar lagi kok di tempat kerja. Jadi nggak ada korelasi gitu antara apa yang dipelajari dengan apa yang nanti dikerjain gitu ya. Kalau beda jurusan dari beda profesi masih bisa dimengerti sebenarnya ya, jurusannya apa, nanti profesinya apa masih bisa dimengerti ya, dia belajar lagi. Tapi kalau profesinya linear dengan jurusannya, tapi dia merasa selama kuliah itu ilmunya nggak ada yang bisa dipakai, kan sebenarnya sedih ya. Iya, betul. Akhirnya akan ada narasi-narasi ya di luar sana yang selalu bicara kuliah tuh masih penting nggak sih? Kuliah tuh masih ini kan selalu topik yang 1000 zaman ya sebenarnya ya. Dari zaman dulu bukan baru sekarang. Topik abadi. Topik abadi ya. Itu nah kita merasa bahwa yang kayak gini harus diudahanin gitu sebenarnya karena kok kayaknya ada kesannya tuh jadi kayak penting tidak penting gitu. Dan khususnya untuk di Indonesia secara industri dan secara sosial masyarakat tuh orang masih mayoritas pingin kuliah, tapi kok menjalankannya dengan rasa yang pragmatis gitu, kayaknya nggak akan kepake nanti di dunia kerja ilmunya segala macam. Nah kita nggak mau itu, dan saya mewakili industri juga merasa harusnya anak begitu masuk tuh PR saya untuk menyiapkan dia tuh udah sedikit gitu loh. Dia masuk orientasinya adalah orientasi adaptasi terhadap company, bukan orientasi basic skill dia di keilmuannya dia gitu. Harusnya dia udah dapat di kampus itu sih sebenarnya. Positioning Pradita yang pengen dijawab dari positioning Pradita itu sebagai enterprise university. Oke, menarik banget ya. Berarti Pradita ini pengen menjadi hadir sebagai solusi ya atas persoalan gap antara yang mungkin senjangan yang sangat lebar antara dunia kampus dengan dunia kerja seperti itu ya. Nah ini menarik. Lalu saya pengen mengelaborasi soal bagaimana tadi Pradita pengen menjawab persoalan untuk menjawab gap tadi ya, memecahkan gap tadi bahwa Pradita ini mampu atau menyediakan atau memfasilitasi mahasiswa untuk bisa praktek langsung di dunia kerja, sehingga ilmu yang mereka pelajari itu benar-benar berguna, tidak useless. Sehingga ketika mereka di dunia kerja tidak perlu belajar lagi, mengulang lagi sesuatu yang sebenarnya tidak perlu karena mungkin tidak relevan ya. Nah, tapi justru Pradita pengen menjawab semua itu. Bisa diceritakan Mas untuk. Ya, jadi kalau tadi saya sempat sebut tentang enterprise university ya. Jadi bagaimana sebenarnya memindahkan proses pembelajaran yang normalnya ya. Kalau kita dapat itu setelah kita lulus dan bekerja. Jadi ketika kita kuliah sampai lulus, ini kita belajar. Nah, justru yang tadi saya sampaikan bagaimana bisa bersentuhan dengan dunia industri itu terjadi setelah kita lulus. Nah di Pradita proses ini kita tarik ke dalam proses pembelajaran. Sepagi mungkin. Ya betul. Jadi kita memfasilitasi mahasiswa untuk merasakan hal tersebut ketika dia belajar. Nah apa yang menjadi concern kita ya? Jika mahasiswa berbuat kesalahan di sini atau bikin salah lah, namanya belajar kan orang salah ya. Nah itu kita bilang ya boleh-boleh aja. Tapi di sini kan emang proses belajar.
Proses di mana dia mengalami pengalaman tersebut. Dan ketika proses itu terjadi saat dia kuliah, ya di situ ada dosen, ada kakak kelas yang akan membantu dia untuk bisa dalam tanda kutip membenarkan ya gitu, supaya harusnya solusinya begini nih ketika ada kasus yang terjadi gitu. Nah, proses itu yang kita tarik di saat dia kuliah. Nah, bagaimana kita menerapkannya? Mungkin pendekatannya gini ya. Yang pertama, kita punya satu tagline real case, real experience. Kita tarik case-case yang terjadi di dunia nyata untuk jadi bahan diskusi di kelas. Gitu. Jadi kita menstimulasi ya bagaimana si mahasiswa bisa punya ide, punya narasi, punya inovasi terhadap kasus tersebut. Gitu. Yang memang kita ambil dari keadaan di dunia yang sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kesempatan dapat sharing langsung dari praktisi. Jadi kita undang juga dosen-dosen praktisi ya. Sebenarnya dosen-dosen praktisi ini profesional yang memang bekerja di bidangnya ya. Tapi kita undang menjadi dosen di kelas. Sharing dengan mahasiswa di kelas. Nah, apa yang menguntungkan buat mahasiswa? Dia tuh bisa dengar pengalaman langsung ya dari si praktisi ini. Dari sisi pengambilan keputusan, memanage organisasi, ataupun menghadapi masalah-masalah yang memang beneran terjadi gitu kalau ketika mereka bekerja. Nah, ini juga penting buat mahasiswa. Terus yang ketiga, ya ini menurut kami fasilitas yang mendukung. Itu penting juga. Jadi fasilitas yang mendukung itu kita di kampus ya memastikan bahwa proses belajar mengajar di kampus itu memadai buat mahasiswa. Ya mereka merasa aman, nyaman dan menyenangkan ya. Dan kalau boleh saya sharing juga ya, ini terkait juga dengan pelayanan ya, pelayanan di kampus. Jadi pelayanan di kampus ini kita berharap mahasiswa bisa puas gitu ya, bisa terlayani, terakomodir dengan berbagai mungkin permasalahan-permasalahan ketika kuliah ya. Nah itu juga jadi concern kami. Itu bagian dari fasilitas yang kami berikan. Gitu. Jadi kami memang pengen kehidupan kampus itu nggak cuman belajar secara serius terjadi pintar, tapi belajar serius juga menyenangkan sih buat mahasiswa. Itu sih Mas. Ya, boleh disebutkan fasilitas utama apa yang disediakan Pradita untuk memfasilitasi kebutuhan mahasiswa tadi? Ya, kita juga punya lab praktek untuk program studi kuliner dan hospitality itu ada di gedung 2. Jadi masih gini kita ada di gedung 1. Nah, nanti kita mungkin bisa lihat ya di gedung 2 kita punya fasilitas yang cukup lengkap juga. Kita punya mock up ruang hotel, mock up restoran, mock up dapur. Nah, kita memang menghadirkan keadaan yang sesungguhnya ya di industri ya, di hotel. Kita buat di kampus. Jadi biar mahasiswa juga merasakan, dapat feel-nya ya. Bahwa ini emang keadaan sebenarnya di dunia industri seperti itu. Kemudian kita juga ada lab teknik, itu ada di gedung 3. Nanti kalau kita ada waktu berkesempatan bisa berkunjung juga ya Mas ya. Itu juga lengkap ya dari program studi teknik di sana untuk praktek mahasiswa gitu. Dan kita juga punya fasilitas olahraga yang sangat lengkap ya. Nanti juga kita bisa lihat berbagai macam fasilitas seperti ya basket, voli, terus tenis, kolam renang dan sebagainya. Itu bisa digunakan oleh mahasiswa Pradita. Gitu. Jadi kita juga pengen bukan hanya ingin mahasiswa pintar, juga kita pengen mahasiswa yang hidupnya sehat juga. Gitu kira-kira. Nah, menyambung dengan apa yang dibicarakan Mas Anom tadi, Pak Andi, bagaimana ini dari pihak Pradita memprovide para pengajar tapi dari kalangan praktisi profesional supaya dan bagaimana itu biar inline dengan kurikulum seperti apa? Nyambung dari obrolan kita sebelumnya karena ini marketeers ya. Kalau kita ingat ya Pak Hermawan, Mahaguru Marketing ya, pas zaman tahun 2000 tuh udah bilang positioning itu janji kan. Kita janjinya adalah kita practical enterprise university. Tapi janji itu harus digenapinnya di diferensiasi, ya kan? Janji digenapin di diferensiasi. Jadi kalau cuma janji ya positioningnya akan jadi positioning kosong. Semua orang bisa claim, ya kan? Itu kan claiming strategi gitu ya, being strategi, claiming strategi. Nah, semua kampus kalau kita lihat nih secara landscape industri, tidak jarang sekali ada kampus yang bilang kami ini teoritis. Kalau mau belajar teori ke kami, kalau mau belajar praktek jangan ke kami. Enggak, semua kampus kalau kita lihat ya teman-teman kampus kita pasti semua juga bilangnya kami praktikal. Nah,
how being different dari semua orang yang ngomong praktikal. Nah, kenapa kok kepedean amat ya Pradita ini bisa berani ngomong punya kita praktikal, lebih praktikal atau kami yang praktikal. Saya akan cerita dari beberapa layer. Layer pertama adalah tadi Pak Anom udah cerita ya, the backbone pendirian dan visi misinya juga memang awalnya berangkat dari korporasi yang ingin menjadi jembatan. Kami ingin melahirkan praktisi, ingin melahirkan entrepreneur, pekerja. Kami ya inginnya terapan gitu ya, bukan penelitian atau segala macamnya gitu. Kami inginnya menjadi aktor gitu. Lalu yang kedua itu kan secara filosofikal. Lalu yang kedua karena kami disokong oleh begitu banyak korporasi selain Sumarekon, tidak hanya Sumarekon, kita ada mitra-mitra, ada Vivere, ya kita ada Air Mas Asi, salah satu firma arsitek terbesar di Indonesia, sehingga kita meminta mereka untuk ikut mengajar. Saya sebagai karyawan Sumarekon juga mengampu satu mata kuliah brand management di sini. Rekan-rekan saya di arsitek, para GM, para direksi Sumarekon yang di proyek, yang di sipil juga mengampu mata kuliah lain ya, baik itu di teknik maupun di mata kuliah di prodi lain gitu. Nah itu yang kedua. Jadi dosennya aja kita turunkan dari universitas, kita minta dari mitra-mitra kita. Lalu yang ketiga adalah yang cukup menarik adalah kita bahkan siapkan kantor. Nanti mungkin bisa jalan-jalan, ada Pradita Corporate Lounge ya di gedung 2. Itu sebetulnya bukan buat mahasiswa dan juga bukan dosen. Jadi kalau teman-teman main ke Pradita Corporate Lounge, lihat ada yang lagi duduk, itu bukan mahasiswa dan dosen. Namanya aja Pradita. Tapi isinya adalah mitra kita. Kita sengaja sterilkan tempat itu untuk menjadi coworking-nya mitra kita. Supaya apa? Supaya kita percaya kalau merekanya berkantor di sini, interaksi antara mahasiswa dengan praktisi ini akan semakin banyak. Kalau interaksinya semakin banyak, transfer knowledge-nya juga akan semakin sering. Ya. Jadi kita bikinin kantor buat mereka berkantor di sini gitu, bentuknya co-working space. Lalu yang terakhir yang sangat menarik adalah tadi Pak Anom juga mungkin udah singgung adalah Canopi. Kita punya satu proyek Canopi. Jadi ini kalau saya ceritakan layer sekolah masak ya atau sekolah hospitality. Semua sekolah masak dan hospitality yang umum di Indonesia itu pasti punya lab kitchen, pasti punya restoran. Kalau nggak mungkin ya sekolah masak tapi nggak ada kitchennya gitu. Nah, tapi yang mereka tidak punya adalah restoran beneran yang ada di industri, yang ada di market. Karena beda lab kitchen dan mock-up kitchen restoran yang ada di dalam kampus itu ramah kesalahan ya tadi Pak Anom bilang. Namanya juga belajar. Ramah kesalahan itu dalam artian dia kalau salah ya udah gitu nggak apa-apa. Nah sedangkan kalau di industri mereka berkompetisi langsung dengan kompetitor asli. Nah itu yang kita ingin anak-anak ini juga pelajari. Jadi kita berikan modal, mereka buka di mall kita langsung seperti itu. Itu sih diferensiasi. Oke, menarik sekali ya. Dan rasanya tadi udah dikasih kode ya. Nah, Pak Andi jawabannya sangat menarik sekali dan Pak Anom. Namun karena waktu kita terbatas nih, tadi tinggal 1 menit lagi, kita isi dengan closing statement ya. Kira-kira apa yang akan pengen Mas Anom dan Mas Andi sampaikan nih ke teman-teman marketer terkait tentang Pradita University? Mungkin dari Mas Anom dulu silakan. Ya, mungkin harapannya sih ya dengan hadirnya Universitas Pradita ini bisa memberikan pilihan terutama buat siswa yang mungkin ingin melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi dan ingin ketika lulus tuh memiliki kompetensi yang nggak cuma teori ya, tapi juga kompetensi secara praktek, dan prakteknya bisa lebih dulu mengenal tentang apa yang sebenarnya dilakukan di dunia nyata. Nah, harapannya seperti itu, dan semoga saja dengan hadirnya Pradita juga bisa memberikan solusi untuk dunia industri, bahwa lulusan-lulusan dari kampus, lulusan-lulusan dari universitas memang sesuai dengan kebutuhan mereka dan juga bisa menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya dihadapin ya, mungkin bertahun-tahun juga ya, bahwa ada lulusan yang nggak sesuai pekerjaannya ya, jenis karirnya ya. Ya semoga ini bisa jadi solusi baik buat calon mahasiswa dan juga buat dunia industri. Oke, makasih Mas Andi. Mas Andi, silakan. Kalau saya mewakili korporasi, saya berharap dengan adanya Pradita ini sebenarnya proses onboarding nanti kalau calon-calon mahasiswa ini akhirnya masuk ke dunia kerja, proses onboardingnya bisa lebih pendek, sehingga jet lag-nya bisa dikurangi. Jadi ketika dia masuk, dia cukup beradaptasi dengan lingkungan kantornya atau lingkungan kerjanya, dan dia bisa langsung berkontribusi.
karena basic skillnya atau pengalaman kerjanya dia sudah pernah dapatkan di bangku kuliah. Oke, terima kasih Mas Andi, Mas Anom makasih, atas makasih. interview dan sesi trending kali ini. Nah, marketers, demikian perbincangan saya dengan dua narasumber kali ini. Satu Mas Anom Bayu selaku Head of Marketing Pradita University dan juga Mas Andi Yudi Pakda selaku Head of New Venture Business Sumarekon dan juga Head of Digital Experience Star Maju Sentosa. Bagi teman-teman marketer yang punya anak atau punya sepupu, ponakan dan sebagainya yang pengen lagi mau cari tempat kuliah yang bagus, yang langsung inline dengan dunia kerja, datang dan lihatlah di Pradita. Oke, saya Sigit undur diri. Sampai jumpa di trending episode berikutnya, tetap di Trend and Marketing.